Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviani Agustiawati dengan NIM B1A1210113. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa kelas A. Soal yang pertama, dalam alternatif penyelesaian sengketa dikenal dengan 3 pendekatan penyelesaian sengketa, yaitu power based, right based, dan interest based. Lalu apa yang dimaksud dengan ketiga itu? Jelaskan dengan mengemukakan contoh. Jawabannya, yang pertama, power based atau pendekatan berbasis kekuasaan. Pendekatan ini didasarkan pada kekuatan relatif antara pihak yang terlibat di dalam sengketa. Di sini keputusan seringkali didikte oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar atau lebih dominan. Contohnya adalah negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan besar dengan pemasok yang kecil. Perusahaan besar mungkin menggunakan kekuatannya untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah atau persyaratan kontrak yang lebih menguntungkan. Lalu, yang kedua ada right based atau pendekatan berbasis hak. Pendekatan ini berfokus pada hak-hak hukum dan aturan yang terkait dengan sengketa. Pihak-pihak yang terlibat mencari penyelesaian berdasarkan pada hak-hak yang terdefinisi dalam kontrak atau hukum. Contohnya adalah penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase di mana keputusan diambil berdasarkan hukum dan kontrak yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah interest based atau pendekatan berbasis kepentingan. Pendekatan ini berfokus pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa. Nah, ini tujuan utamanya adalah untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak dengan memahami dan mengakomodasikan kepentingan mereka. Contohnya adalah mediasi, di mana mediator membantu pihak-pihak untuk menemukan solusi yang memenuhi kepentingan bersama, meskipun mungkin tidak sepenuhnya memenuhi keinginan masing-masing pihak. Soal nomor 2, secara yuridis, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adjudikasi dan non-adjudikasi. Lalu apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara adjudikasi dan non-adjudikasi? Bagaimana perbedaan antara penyelesaian tersebut? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya, penyelesaian sengketa secara adjudikasi mengacu pada penyelesaian yang melibatkan proses formal di mana keputusan akhir diberikan oleh pihak ketiga yang netral, seperti pengadilan atau arbiter. Keputusan ini didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya, dari penyelesaian sengketa secara adjudikasi itu adalah pengadilan dan arbitrase. Lalu, penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi melibatkan pendekatan yang lebih fleksibel dan seringkali melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mencapai kesepakatan. Contoh dari penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi ini adalah seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Perbedaan utama antara penyelesaian sengketa secara adjudikasi dan non-adjudikasi adalah dalam adjudikasi, keputusan akhir diberikan oleh pihak ketiga atau netral seperti pengadilan dan arbiter. Sedangkan dalam non-adjudikasi, pihak-pihak yang terlibat berperan aktif dalam mencapai kesepakatan tanpa keputusan yang diimpos oleh pihak ketiga. Soal yang ketiga, penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa konsiliasi dan bagaimana perbedaannya dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah suatu proses
kelas di mana seorang konsiliator berperan sebagai penasehat dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Contohnya, dalam sebuah sengketa bisnis antara dua perusahaan mengenai pelanggaran kontrak, konsiliator dapat membantu pihak-pihak tersebut dengan memberikan analisis tentang implikasi hukum dari klaim masing-masing, mengidentifikasi solusi yang memungkinkan, dan memberikan saran tentang cara terbaik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu konsultasi. Konsultasi biasanya melibatkan pihak yang mencari informasi atau saran dari ahli atau konsultan tertentu tanpa keterlibatan langsung pihak yang bersengketa. Misalnya, seseorang yang mengkonsultasikan masalah hukumnya kepada seorang pengacara. Lalu, negosiasi. Negosiasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa secara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Biasanya terjadi dalam konteks bisnis atau perjanjian kontrak. Lalu, mediasi. Mediasi melibatkan seorang mediator netral yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator tidak memberikan saran atau rekomendasi seperti dalam konsiliasi, tetapi lebih berfokus pada memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Jadi, perbedaan utama antara konsiliasi dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi adalah bahwa konsiliasi melibatkan peran aktif dari konsiliator yang memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan konsultasi lebih bersifat mendapatkan informasi atau saran tanpa keterlibatan langsung dalam penyelesaian sengketa. Lalu, negosiasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa secara langsung, dan mediasi melibatkan mediator yang bertindak sebagai fasilitator komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Soal nomor 4. Kompetensi arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Jelaskan arti kompetensi arbitrase dengan mengemukakan contoh. Jawabannya, kompetensi arbitrase adalah arbiter atau lembaga arbitrase hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perdagangan dan sengketa yang haknya sepenuhnya diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, dalam kasus sengketa bisnis antara dua perusahaan yang menyangkut pelanggaran kontrak, jika kontrak tersebut secara jelas menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul harus diselesaikan melalui arbitrase dan hak-hak yang tercantum dalam kontrak sepenuhnya diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, maka arbiter memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Soal nomor 5, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, apakah sengketa perceraian dapat diselesaikan melalui arbitrase? Jelaskan dengan contoh.
dan dasar hukumnya. Jawabannya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase hanya berlaku untuk sengketa yang berkaitan dengan perdagangan dan sengketa yang haknya diatur sepenuhnya oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa perceraian biasanya tidak termasuk dalam cakupan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, karena sengketa perceraian tidak berhubungan dengan perdagangan dan hak-hak yang terlibat seringkali diatur oleh hukum keluarga atau hukum perdata, bukan hukum perdagangan. Dasar hukumnya ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Soal nomor 6. Menurut Martin Hunter, ada 4 alasan penting maka para pihak lebih memilih arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketanya, yakni flexibility, focusing on the main issue, speed, dan cost. Apa yang dimaksud dengan focusing on the main issue tersebut dan apa pula arti dari flexibility, speed, dan cost? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya, focusing on the main issue atau fokus pada isu utama dalam arbitrase mengacu pada kemampuan proses tersebut untuk memprioritaskan penyelesaiannya menjadi inti dari sengketa, tanpa terlalu terperangkap dalam hal-hal yang bersifat periferal atau prosedural yang tidak langsung terkait dengan substansi sengketa. Lalu, flexibility atau fleksibilitas adalah arbitrase menawarkan fleksibilitas yang lebih besar daripada proses pengadilan tradisional. Para pihak dapat menyesuaikan prosedur arbitrase, pemilihan arbitrator, serta jadwal sidang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Contohnya, dalam sengketa investasi internasional, arbitrase dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersengketa, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan hukum yang paling relevan. Lalu, speed atau kecepatan. Arbitrase cenderung lebih cepat daripada litigasi di pengadilan karena para pihak dapat mengatur jadwal sidang secara efisien. Contohnya, dalam sengketa kontrak antara perusahaan-perusahaan besar, proses arbitrase dapat diselesaikan dalam beberapa bulan, sementara proses pengadilan seringkali memakan waktu bertahun-tahun karena jadwal sidang yang padat. Lalu, cost atau biaya. Meskipun biaya arbitrase bisa tinggi tergantung pada kompleksitas dan durasi proses. Namun, arbitrase seringkali dianggap lebih hemat biaya daripada litigasi di pengadilan. Contohnya, dalam sengketa hak paten antara perusahaan teknologi, biaya arbitrase mungkin lebih terkendali karena penggunaan ahli dan spesialisasi dalam penyelesaian sengketa teknologi. Soal nomor 7. Keputusan arbitrase adalah bersifat final dan binding. Apa yang dimaksud dengan keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding tersebut? Jelaskan dengan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, putusan arbitrase bersifat final dan binding artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase, maka dibuatlah suatu klausul dalam undang-undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Soal nomor 8. Walaupun keputusan arbitrase bersifat final dan binding, akan tetapi upaya hukum apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela? Jelaskan dengan dasar hukumnya. Jawabannya,
Jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menegakkan putusan tersebut. Beberapa di antaranya adalah: pertama, penegakan melalui pengadilan. Contohnya, dalam hukum Indonesia, pasal 70 Undang-Undang Arbitrase memberikan dasar hukum untuk permohonan eksekusi putusan arbitrase. Lalu yang kedua, itu adalah gugatan pembatalan putusan. Contohnya, dalam hukum Amerika Serikat, Undang-Undang Federal Arbitration memberikan dasar hukum untuk gugatan pembatalan putusan arbitrase. Yang ketiga, penegakan di luar negeri. Dasar hukumnya terdapat di pasal 61 sampai dengan 69 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Soal nomor 9. Keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga dapat dibatalkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jelaskan syarat-syarat untuk membatalkan suatu keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding tersebut. Jelaskan dengan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menyatakan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur: yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Lalu yang ketiga itu adalah putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Penjelasan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menyatakan alasan-alasan pemohon pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Soal nomor 10. Pengaturan hukum eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak dapat dalam perundang-undangan nasional, melainkan juga dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jelaskan persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut dengan mengemukakan dasar hukumnya. Jawabannya, syarat-syarat putusan arbitrase internasional dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Telah diatur di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu diantaranya yang pertama, putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kedua, putusan tersebut termasuk dalam ruangan lingkup hukum perdagangan. Yang ketiga, putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang keempat, putusan tersebut baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Yang kelima, terhadap putusan yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar hukumnya itu pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sekian video jawaban ujian tengah semester dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.